Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita Waalaikumsalam warahmatullahi di wabarakatuh. kuliah online pada sore hari ini, yaitu di mata kuliah akuntansi keuangan 1, ya. Yaitu untuk materinya masih sama dengan minggu yang lalu, kita masuk di aktiva tetap. Ya, masih ingat ya, apa sih pengertian dari aktiva tetap itu? Pengertian dari aktiva tetap. Siapa yang tahu? Aktiva yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Itu merupakan kekayaan perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dipakai lebih dari 1 tahun atau 1 periode. Ya. Kemudian di pembahasan untuk aktiva tetap kali ini kita gunakan pada penjelasan di depresiasinya, ya, yaitu penjelasan untuk penyusutan metode-metode yang ada, mulai dari metode menggunakan garis lurus, kemudian menggunakan metode angka-angka tahun, dan lain sebagainya. Ya, tapi kita lihat dulu untuk pengertian dari aktiva tetap, walaupun tadi juga sudah diberikan jawaban bahwa aktiva tetap itu adalah aktiva atau aset atau kekayaan perusahaan, ya, yang dimiliki oleh suatu usaha, suatu perusahaan yang digunakan untuk aktivitas atau operasi perusahaan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian aktiva tetap ini mempunyai sifat tetap atau permanen, dibeli untuk dibeli untuk perusahaan tersebut, ya, kemudian digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Kemudian pada akhirnya untuk kekayaan ini atau aktiva tetap ini tidak digunakan sebagai barang dagangan, yaitu tidak dijadikan sebagai penjualan atau nanti ada pembeliannya lagi. Kemudian di aktiva tetap ini pun juga bisa kita gunakan dalam proses untuk penukaran maupun penjualan. Tapi penjualannya bertujuan mengganti dari aktiva tetap yang sudah lama. Kemudian di dalam aktiva tetap itu nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan, bahwa perhitungan depresiasi, perhitungan untuk penyusutan itu nanti akan dimulai dari perhitungan harga perolehan, di mana harga perolehan itu adalah biaya-biaya yang kita keluarkan sampai aktiva tetap kita terima, ya. Kemudian ada juga selain harga perolehan, yaitu tentang umur ekonomis. Umur ekonomis ini yaitu umur atau istilahnya waktu, ya, yang dimiliki oleh aktiva tetap itu dalam memberikan hal atau memberikan manfaat pada perusahaan tersebut. Kemudian ada juga untuk nilai residu atau nilai sisa, di mana nilai residu atau nilai sisa ini adalah nilai jual akhir. Jadi kalau misalnya saja kita membeli handphone, membeli peralatan, pada akhirnya kalau misalnya kita mau menjual atau melakukan penukaran, harus ditentukan terlebih dahulu berapa nilai residu atau nilai sisa, ya, yang akan diperhitungkan oleh perusahaan.
Kemudian kalau di aktiva tetap itu sudah ada ketentuan dalam umur ekonomisnya, biasanya pada perhitungan pajak. Kita lihat pada tabel pajak, di situ ada beberapa golongan yang termasuk di golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Kemudian ada juga untuk golongan pada gedung, kemudian untuk yang permanen maupun yang tidak permanen. Kecuali satu dari kekayaan di aktiva tetap yang tidak didepresiasikan berupa tanah. Ya, mengapa di sini tanah tidak didepresiasikan? Karena nilai jual dari tanah tersebut pada akhirnya nanti tidak berkurang, tapi akan bertambah. Jadi bisa kita hitung berapakah nilai yang ada di dalam kekayaan. Nah, sekarang kita lihat pada materi untuk depresiasi. Ini kalau yang kemarin juga sudah saya terangkan bahwa perolehan dari aktiva tetap itu bisa dilakukan dengan cara dibeli, dengan cara kredit, maupun dengan cara tunai. Kemudian ada juga aktiva tetap itu dilakukan dengan sistem kita mendapatkan dari orang lain, istilahnya mendapatkan sebagai bentuk hadiah, ataukah aktiva tetap itu kita peroleh dengan cara kita membangun, ya, misalnya saja contoh yang kemarin perusahaan atau suatu hotel itu mempunyai aktiva tetap dengan cara membangun untuk kolam renang, ya. Nah, kemudian kenapa depresiasi dan juga untuk harga perolehannya dihitung semua mulai dari bahan baku, kemudian tenaga kerja sama BOP-nya. Ya. Nah, sekarang proses di dalam depresiasi yang nantinya bisa kita gunakan untuk perhitungannya. Perhitungan untuk penyusutan. Pengertian di dalam penyusutan atau depresiasi ini adalah suatu proses, perhatikan di dalam kalimatnya. Jadi pengertian dari penyusutan atau depresiasi itu adalah suatu proses alokasi, ya, suatu proses alokasi dari harga perolehannya yang mempunyai masa terbatas dengan cara sistematis sedalam periode-periode yang memperoleh manfaat dari aktiva tersebut. Saya ulangi bahwa suatu penyusutan atau istilahnya kita menggunakan depresiasi itu merupakan proses dari alokasi harga perolehan suatu aktiva tetap. Di sini aktiva tetapnya khusus untuk yang berwujud, ya. Kemudian yang mempunyai masa terbatas. Masa terbatas itu misalnya tadi dari masa umur ekonomisnya yang di golongan 1 4 tahun, golongan 2 yang 8 tahun, golongan 3, golongan 4. Kemudian dengan cara sistematis. Dengan cara sistematis ini berarti dari penggunaan rumus-rumus atau metode-metode pada depresiasi tersebut ke dalam periode-periode yang memperoleh manfaatnya. Ya. Manfaat dari mesin fotokopi misalnya, ataukah manfaat dari kita mempunyai bangunan, gedung, ataukah kendaraan, mobil, dan lain sebagainya. Kemudian metode apa saja sih yang ada di penyusutan atau depresiasi dari suatu aktiva tetap, khusus yang aktiva tetap berwujud, ya. Yang pertama adalah metode garis lurus. Mungkin ada yang tahu apa ya metode garis lurus rumusnya. Dulu sudah pernah di akuntansi 1. Metode garis lurus di materi tentang neraca laju
materi tentang ayat jurnal penyesuaian mungkin. Ada yang masih ingat. Apa? Kalau metode garis lurus itu nanti rumusnya yang memang paling banyak dipakai ya. Jadi yang istilahnya dari pajak pun juga menggunakan metode ini sebagai pelaporan aktiva tetap pada perusahaan. Untuk rumusnya adalah HP, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomi. Ya, itu untuk metode garis. Ya, nanti kita bahas ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai metode penyusutan menurun ganda. Kemudian ada metode penyusutan angka-angka tahun. Kemudian ada juga metode penyusutan dari satuan jam kerja. Kemudian ada metode penyusutan satuan hasil produksi. Ini yang bisa kita gunakan di dalam depresiasi atau penyusutan pada suatu aktivitas tetap. Kemudian yang mana yang paling banyak dipakai atau memang itu metode yang sesuai dengan pajak, yang biasanya digunakan adalah ini, metode garis lurus ya. Metode garis lurus, kemudian metode prosentase ataukah menggunakan metode menurun ganda, ini yang bisa digunakan di dalam proses untuk pelaporan kekayaan berupa aktiva tetap. Tetapi ada juga metode-metode yang dipakai oleh perusahaan yang nantinya dikonversikan ke metode garis lurus, misalnya menggunakan metode satuan dari jam kerja ya. Karena di sini seperti halnya kita punya mobil, di mana mobil itu nanti dihitung per kilometernya, kemudian untuk depresiasinya baru diperhitungkan dari jam kerjanya tersebut ya, atau pemakaiannya. Kemudian bisa juga dari hasil produksinya ya, hasil produksi misalnya mesin mesin untuk padi ya, itu untuk hasil produksinya. Kemudian mesin-mesin seperti penggunaan di garment ataupun yang lain yang bisa memproduksi untuk barang dagangan. Kemudian yang lainnya kita lihat pada slide berikutnya. Ini yang tadi sudah saya jawab di dalam rumus pada metode garis lurus. Metode garis lurus adalah metode yang menghasilkan jumlah beban penyusutannya, itu sama setiap tahun. Namanya saja metode garis lurus. Namanya metode garis lurus. Berarti lurus. Maksudnya lurus itu bagaimana? Setiap periode depresiasinya selalu sama. Misalnya saja 50.000, tahun berikutnya 50.000 lagi, tahun berikutnya 50.000 lagi, dan seterusnya sampai pada umur ekonomisnya tersebut selesai atau berhenti ya. Itu untuk metode perhitungan di dalam penyusutan untuk garis lurus. Berarti kan rumusnya di sini penyusutan untuk garis lurus harga perolehan kemudian dikurangi dengan nilai sisa, kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Ya, saya ulang. Jadi rumus dari metode garis lurus adalah harga perolehan yang gampang, kemudian dikurangi dengan nilai sisa, dibagi dengan umur ekonomis. Ya. Perhatikan dari rumusnya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini yang kedua, metode penyusutan saldo menurun. Kalau menggunakan metode penyusutan saldo menurun di sini rumusnya yaitu N itu umur ekonomis, kemudian NS itu adalah nilai sisa. Ini karena rumusnya tidak begitu kelihatan ya.
Mungkin saya besarkan. Ya, ini untuk menghitung berapakah depresiasi per tahun dari suatu aktiva tetap, kita menggunakan tarif atau depresiasi sama dengan 1 min. Ini ada N. N itu adalah umur ekonomisnya. Umur ekonomisnya 2 tahun, 3 tahun, ataukah bisa saja kita menggunakan sampai yang 8. Kemudian NS ini dari nilai sisa atau nilai residunya. Kemudian HP ini adalah harga perolehan. Perhatikan di dalam contoh. Misalnya saja pembelian suatu aktiva tetap pada awal tahun, misalnya pada tanggal 1 Januari, seharga 50 juta. Seharga 50 juta. Dengan nilai sisa itu berarti nilai residu adalah 5 juta. Kemudian perkiraan dari umur ekonomis itu adalah 5 tahun. Maka di dalam perhitungannya kita menggunakan tabelnya. Dari akhir tahun yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya untuk umur ekonomis tersebut berhenti pada tahun yang kelima. Kemudian untuk nilai bukunya tadi adalah 50 juta. 50 juta itu pada saat kita memperoleh untuk aktiva tetapnya. Kemudian depresiasi pada tahun yang pertama kita hitung karena tadi sudah diketahui dari tarifnya di sini adalah 1 min 5. 5 ini berarti dari tahunnya, umur ekonomisnya. Kemudian dibagi dengan 50 juta sehingga untuk harganya atau tarifnya di situ ketemu 36,9%. Jadi kalau kita mau menghitung berapakah depresiasi pada tahun yang pertama, yaitu Anda hitungnya dari 36,9%, berarti kan 36,9%, kemudian dikalikan dengan 50 juta. Sehingga di sini di dalam depresiasi tahun yang pertama adalah 18 juta. Kemudian untuk akumulasi penyusutan, karena akumulasi penyusutan itu di tahun yang pertama sesuai dengan nilai depresiasi sebesar 18 juta juga. Kemudian nilai bukunya berapa? Nilai buku itu berarti dari 50 juta dikurangi dengan 18 juta 450. Sehingga di sini akan ketemu 31.550. Kemudian untuk depresiasi tahun yang kedua perhatikan tidak 50 lagi ya, tetapi diambil dari nilai buku pada tahun yang pertama, depresiasi yang pertama, yaitu 36,9%, kemudian dikalikan dengan 31, di mana 31.550 itu diambil dari depresiasi di tahun yang pertama. Begitu seterusnya sampai nanti pada tahun yang kelima itu nilai bukunya menunjukkan 5.190, ya kurang lebihnya hampir sama ya, yaitu sebesar 5 juta. Jadi kalau kita menggunakan metode penyusutan saldo menurun, dihitung dulu untuk tarifnya berapa. Setelah ketemu baru diperhitungkan untuk depresiasi. Ya. Ada dua metode. Kalau metode yang pertama itu gampang ya istilahnya, karena dari rumusnya juga HP min NR dibagi UE begitu saja, harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis ya. Jadi di dalam perhitungannya nanti depresiasi tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya sama, tidak ada perubahan. Nah, kemudian bedanya apa dengan metode penyusutan saldo menurun? Namanya saja metode saldo menurun, berarti setiap depresiasi per tahunnya itu tidak akan sama.
Jadi mulai dari yang besar sampai nanti pada posisi yang paling kecil. Sehingga di sini ketemu sebesar 2.924 yang tadi permulaan dari depresiasi tahun pertama itu yang paling tinggi sampai yang paling rendah ini di tahun yang ke. Kemudian yang lainnya kita ambil pada penyusutan yang contoh kedua ini juga sama dari metode penyusutan saldo menurun ganda ya. Kalau ini dari metode penyusutan saldo menurun ganda, contohnya sama, yaitu dari 50 juta nilai sisanya adalah 5 juta, taksiran umur ekonomisnya juga 5 tahun. Kemudian kalau ini lebih mudah ya, karena tarif penyusutan tiap tahunnya tidak seperti tadi rumusnya, hanya kita bagi saja 100% dibagi 5. 5 itu dari umur ekonomisnya. Kemudian ketemu 20%. 20%, kemudian karena menggunakan istilahnya ganda, berarti dikalikan 2. Sehingga tidak 20% lagi, menjadi 40%. Ya, nilainya sama. Penyusutan yang pertama yang 40, kedua yang 40, ketiga 40. Kemudian di dalam pengambilan nilai dari depresiasi tidak 20 juta atau tidak 50 juta lagi, tapi dihitung karena hitungannya dari nilai itu. Yang pertama 50, yang kedua 30, yang ketiga 18 sampai pada posisi kelima itu kurang lebih sama, yaitu di dalam nilai sisanya atau nilai residunya adalah 5 juta. Tapi di sini hanya tertera 3.808. Kalau kita menggunakan metode yang tadi ini hampir sama. Jadi ya kelebihan sedikit ya kalau yang saldo menurun. Tapi kalau menggunakan metode saldo menurun ganda memang selisih dari nilai itu jauh lebih banyak Kemudian yang berikutnya lagi adalah metode dengan penyusutan jumlah angka kombinasi. Perhatikan rumusnya di situ, yaitu S sama dengan N plus 1 dibagi 2. Nanti di dalam perhitungannya, di sini 15 itu dari mana? 15 berarti kita memperhitungkan, yaitu dari 1. Kemudian kalau 5 tahun nanti 5 tambah 4 bulan, 9 tambah 3 berarti 12, 12 tambah 2 14, 14 tambah 1 berarti 15. Jadi di sini 15 ya. Jadi 15 itu dari mana? 15 itu berarti penjumlahan dari umur ekonomis. Kalau misalnya umur ekonomisnya 4 tahun, itu berarti 4 ditambah 3, 7 tambah 2, berarti kita gunakan 9, kemudian tambah 1. Berarti perhitungannya adalah 10. Jadi 4 tambah 3, tambah 2, tambah 1. Ya. Itu kalau perhitungan dari ini, 15 itu dari mana. Kemudian kalau 5, ini 5 berarti dari umur ekonomisnya ya 5 tahun, kemudian 5 plus 1 dibagi 2. Ya, dari rumusan. Ini untuk metode penyusutan angka-angka. Kemudian 5 per 15 di depresiasi tahun yang pertama dikalikan 45 juta. Dari mana 45 juta? Yaitu dari nilai buku atau harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Nilai residunya masih sama dengan hal yang tadi, yaitu sebesar 5. Jadi di sini 45. 45 mungkin Anda tanya dari mana bisa 45 ya? 45 itu dari proses perhitungan di harga perolehan dikurangi dengan nilai. Kemudian ketemu 15 juta. Nilai bukunya, berarti kan dalam perhitungan nilai buku itu pengurangan dari harga perolehan yang pertama dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Bukan dikurangi dengan ini ya, nanti keliru. Kemudian yang kedua berarti 35 dikurangi 20
7. Berarti nanti ketemu lagi ke 23 dan seterusnya. Jadi perhitungan-perhitungan di sini bisa kita gunakan dari nilai buku proses yang terakhir pada akhir tahun untuk umur ekonomisnya menunjukkan 5 juta. Jadi sama persis dengan perkiraan untuk umur ekonomis pada peralatan atau pada aktivitas tetap yang menggunakan metode penyusutan angka. Kemudian yang berikutnya lagi adalah metode penyusutan satuan jam kerja. Ya. Metode penyusutan dengan menggunakan satuan jam kerja di sini rumusnya yaitu dari tarif penyusutannya, tarif penyusutan biar kelihatan yaitu perhitungannya adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa, ya, dikurangi dengan nilai sisa. Prosesnya di sini untuk nilai residunya, kemudian dibagi dengan jumlah jam kerja selama umur ekonomis. Sedangkan untuk menghitung besaran penyusutan per periodenya, dihitung dengan jumlah dari jam kerja periode tersebut dikalikan dengan tarifnya. Jadi dihitung rumusnya ada 2 ya. Dari yang pertama yaitu menghitung rumus tarif penyusutannya dulu per jam, baru menghitung beban penyusutan. Jadi hitungannya beda dengan yang tadi. Nah, bisa nggak dibuat dengan tabel depresiasi? Ya bisa. Karena di depresiasi atau penyusutan itu tetap ada perhitungan dan ada laporan untuk depresiasi. Maksudnya dari perhitungan. Tabelnya itu mesti ada yang nantinya akan kita laporkan pada bagian keuangan berapakah nilai depresiasi dari kekayaan yang ada di perusahaan tersebut khusus untuk yang aktivitas tetap. Kemudian contoh ini ada pada bulan Januari PT Koras membeli buah mesin. Kemudian untuk perolehannya 10 juta. Kemudian diperkirakan oleh ahli yaitu pada bagian manajemen keuangannya untuk berproduksi selama 10.000 per jam dengan prediksi rentangan yaitu setelah berproduksi 10.000 jam mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga 500.000. Tahun yang pertama 3.000 per jam, kemudian tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Nanti dari perhitungannya prosesnya hampir sama dengan rumusnya. Jadi ditentukan dulu tarifnya, baru dihitung nilai depresiasi. Nah, ini hitungannya 10 juta dikurangi 500 dibagi tarifnya adalah 950. Sehingga nanti di dalam perhitungannya kita menggunakan rumus yang tadi, jam operasi yang pertama, jam operasi yang kedua, dan selanjutnya penyusutannya menggunakan rumus penyusutan, jumlah jam kerja dikalikan dengan tarif. Jumlah jam kerjanya berapa? Jumlah jam kerjanya yang pertama tadi adalah 3.000. Berarti 3.000 kemudian dikalikan dengan tarif penyusutan yaitu 950. Sehingga nanti akan ketemu 2.850 dan seterusnya sampai pada umur ekonomisnya habis yaitu di tahun yang kelima menunjukkan nilai bukunya 500. Kemudian yang berikutnya lagi ini metode satuan hasil produksi dan yang terakhir adalah rumus atau coba di depan ada di depannya masing-masing ada kertas ya, saya diktakan sedikit bisa dikerjakan ya, kerjakan sebentar sudah dengar suara saya dicatat ya sedikit saya kasih soal sudah semua siap. Halo, halo. Di depan ada kertas? Ada, Bu. Ya, saya diktakan aja satu soal. Ya, siap ya. Tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari. Januari. Tahun 2015. Dibeli mesin fotokopi
dibeli mesin fotokopi dengan harga pokok sebesar 5 juta. Harga pokok 5 juta. Ya, biaya pasang 500.000, biaya administrasi 100.000. Oke. Umur ekonomisnya 4 tahun. Ya. Kemudian untuk nilai residunya 1 juta. Nilai residunya 1 juta. Ya. Ya. Itu saja, nanti dibuat dengan menggunakan metode garis lurus, metode saldo menurun, metode angka tahun. Itu saja soal PR. Nanti kalau sudah biasa hasilnya dikirim ke fotonya pakai tabel ya, Ya. Saya akhiri dulu di pertemuan kuliah hari ini. Jadi untuk PR-nya saya tunggu hari ini, ya tidak hari ini sampai malam, besok ya nggak apa-apa. Ya. Kirim ke Ya. WA. Ya. Selamat malam, sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih.